Shalom, senang dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kali ini. Puji syukur kepada Tuhan jika kami boleh mendengar kabar setiap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati. Masa pandemi ini membukakan kepada kita banyak hal yang mungkin tidak menjadi perhatian kita sebelumnya. Salah satunya adalah kegiatan online. Dulu mungkin kita berpikir bahwa menjadi seorang murid adalah belajar dan mentaati peraturan sekolah. Namun dengan adanya pembelajaran online telah mengajar kepada setiap kita bahwa menjadi seorang murid itu tidak hanya berarti mengerti apa yang diajarkan dan mengerjakan tugas saja, tetapi lebih kepada bagaimana sikap kita di dalam menerima setiap pembelajaran tersebut. Apakah kita mau dididik, mau berubah, juga bertanggung jawab secara pribadi. 2 bulan ini kita akan bersama belajar tentang disciple making, di mana Tuhan mau kita menjadi seorang murid yang selanjutnya akan memuridkan. Tidak hanya berhenti untuk mengerti dan menerima, tetapi Tuhan mau kita beranjak untuk memberi dan menjadi berkat. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Lea dan Bapak Jason. Selanjutnya, buka setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Sandy. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jika saat ini kami diperkenankan untuk kembali berjumpa di dalam ibadah online. Kami rindu Tuhan, bersama-sama boleh menjadi orang-orang yang terus diubahkan melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, dan melalui setiap kehidupan pribadi kami bersama denganmu. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang benar-benar seorang murid, yang pada akhirnya Tuhan boleh memakai setiap kami untuk memuridkan dan menjadi berkat di mana Tuhan mau tempatkan kami, dimulai dari orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mari Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, kami mau buka hati kami, dan kami serahkan ibadah online kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus saja Tuhan kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin, amin. Mari kita rindu lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu terus bertumbuh Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Betapa indahnya diri-Mu, Kau selalu menyertaiku. Betapa dalamnya kasih-Mu, Kau rela korbankan diri-Mu. Kau setia menjagaku senantiasa. Engkau mulia dan Kau layak untuk dipuja. Yesus Tuhan Rajaku, ku selalu menyembah-Mu di dalam kehidupanku. Bertumbuh di dalam-Mu, seturut kehendak-Mu, pakaiku jadi alat-Mu. Betapa indahnya diri-Mu, Kau selalu menyertaiku. Betapa dalamnya kasih-Mu, Kau rela korbankan diri-Mu. Kau setia menjagaku senantiasa. Engkau mulia dan Kau layak untuk dipuja. Yesus Tuhan Rajaku, ku selalu menyembah-Mu di dalam kehidupanku.
yang layak disembah. Jesus, haleluya, haleluya, Jesus. Yesus Tuhan Rajaku, ku selalu menyembahmu di dalam kehidupanku. Bertumbuh di dalam-Mu seturut kehendak-Mu, pakai ku jadi alat-Mu, pakai ku jadi alat-Mu, pakai ku jadi alat-Mu. Shalom, puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu di online pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Jemaat GPA Salatiga tentunya luar biasa, amin. Mari saat ini kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang telah memberkati kami hingga pada hari ini Kau pertemukan kami dalam ibadah online ini. Kami rindu untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan berkuasa memberkati kami yang mendengarkan saat ini, menguatkan iman kami dan membuat kami semakin yakin bahwa punya Tuhan yang besar. Dan berkati yang juga menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman ini disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan Kau beracara. Terima kasih, berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, biarlah Tuhan yang berkuasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Bahagiakah Anda? Saya ambil di dasar firman Tuhannya adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pertanyaan bahagiakah Anda mungkin terdengar klise bagi kita. Ya, tapi fakta yang terjadi hari ini banyak orang tampaknya bahagia, tapi ternyata tidak bahagia. Oke, untuk lebih memperjelasnya, saya ada video yang mau saya ajak Bapak Ibu Saudara melihatnya. Mari kita lihat video saat. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's...
She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Kita sudah melihat videonya, puji Tuhan. Saya akan coba menceritakan kembali apa yang ada di dalam alur video ini tadi. Jadi kalau Anda lihat tadi, video ini menceritakan tentang eksperimen yang dikerjakan oleh seorang pelukis forensik. Eksperimen dia adalah menggambar tanpa melihat muka dari yang digambar. Dia melakukan eksperimen ini dibagi menjadi dua, yaitu gambar pertama berdasarkan info dari objeknya langsung. Jadi dia mewawancarai objeknya langsung, dihasilkan gambarnya. Yang kedua adalah gambar itu dihasilkan dari informasi orang yang bertatapan dengan objek itu. Jadi orang yang berkenalan, orang yang melihat, itu yang diwawancarai dan akhirnya dihasilkan gambar. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat hasilnya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ternyata gambar yang dihasilkan dari informasi dari objeknya langsung itu berbeda dengan gambar yang dihasilkan dari informasi dari orang lain. Di mana kita bisa lihat gambar yang dihasilkan dari informasi objeknya langsung itu tampak lebih tidak ceria ketimbang gambar yang dihasilkan dari info dari orang lain. Nah, sewaktu ditanyakan kenapa kok bisa terjadi, dan kita bisa lihat jawaban dari semua orang yang diwawancara tadi adalah mereka merasa belum puas dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa memberikan satu gambaran yang terbaik menurut mereka. Dan akhirnya gambar yang terjadi karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka punya, gambar yang mereka hasilkan pun lebih tidak ceria ketimbang gambar yang mereka dapat dari informasi dari orang lain tentang diri mereka. Saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa orang masih bingung mencari kebahagiaan menurut mereka. Kita juga tidak kaget kalau hari ini media sosial menjadi terkenal dan menjadi laris manis. Kenapa? Karena media sosial hari ini dipakai untuk menggambarkan kebahagiaan menurut mereka. Yang kalau fakta aslinya ternyata mereka mungkin tidak bahagia, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bahagia. Maka mereka memposting di Instagram mereka, di Facebook mereka, bahwa mereka seolah-olah bahagia. Saudara, kita tuh berhak bahagia dan kita layak untuk bahagia. Dan kita juga tahu bahwa ada sumber kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya kita mengalami kebahagiaan sejati? Saya percaya kita semua ingin bahagia. Mari, yang pertama, kebahagiaan itu adalah pilihan kita. Oke, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu saya diceritakan oleh orang tua saya tentang temannya. Jadi orang tua saya ini punya teman, ya tante gitu, yang terkena penyakit kanker. Stadiumnya juga bukan stadium yang rendah, stadiumnya tinggi. Tapi yang membuat saya menarik adalah
Tante ini diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Hampir 10 tahun lamanya. Wow, luar biasa kan? Biasanya kalau kita tahu orang kena kanker, itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah sangat bagus sekali. Tapi ini 10 tahun. Saya tanya sama orang tua saya ini, kenapa ya tante ini bisa umurnya panjang? Padahal dia terkena kanker yang stadium tinggi loh. Mama saya cerita bahwa tante ini itu tidak pernah memutuskan untuk sedih. Dia mengambil keputusan untuk happy dengan hidupnya, bahagia dengan hidupnya. Maka itu yang membuat dia memiliki semangat hidup. Sehingga akhirnya dia bisa diberi berkat oleh Tuhan, diperpanjang hingga 10 tahun menjalani hidup. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, apa yang saya ceritakan tadi itu sama dengan kaitannya dengan firman Tuhan yang di dalam Amsal 17 ayat 22, di mana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kebahagiaan itu pilihan kita. Kalau kita hari ini memutuskan bahagia, maka itu akan berefek dalam kehidupan kita. Kebahagiaan tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Bahkan kita mengikuti cara orang lain untuk kita bahagia. Bahagia itu pilihan kita dan kita yang mengerjakannya. Kita bisa mengambil cara orang untuk dia bahagia, caranya, tapi kita tidak bisa mengikuti. Kenapa? Karena masing-masing dari kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Kita punya pergumulannya masing-masing. Apa yang mungkin kita bisa lewati, belum tentu orang lain bisa lewati. Begitu juga apa yang mungkin mereka bisa lewati, belum tentu kita bisa lewati. Karena masing-masing punya kehidupannya masing-masing. Begitu dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dengan cara mengikuti kebahagiaan orang lain atau ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, keputusan di tangan kita. Apakah kita mau bahagia? Kalau kita memutuskan bahagia, itu pilihan yang terbaik. Amsal 15 ayat 15 berkata, "Hai orang berkesusahan, buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta." Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah kekuatan. Saudara, tentunya kita semua ingin hidup kita berkemenangan. Amin. Nah, kemenangan itu bukan ditentukan dari hasilnya. Kemenangan itu ditentukan dari individunya. Oke, saya kasih sebuah contoh. Saudara, dalam sebuah pertandingan, itu yang terpenting justru bukan pada saat pertandingan itu berlangsung. Poin utama dan poin penting untuk pertandingan itu bisa dimenangkan justru pada saat berada di kamar ganti. Loh, kok di kamar ganti? Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat di kamar ganti itu adalah kesempatan bagi seorang pelatih untuk memotivasi pemainnya, menyemangati pemainnya bahwa mereka bisa menang. Kalau pemain ini bisa menangkap motivasi ini, bisa menangkap strategi ini, tentunya dia akan berpikir dan dia akan meriset dalam hidupnya bahwa saya bisa menang. Nah, kalau dia sudah bisa mendapatkan poin untuk saya bisa menang, tentunya itu berpengaruh dalam permainan dia. Berpengaruh dengan mental dia saat bermain. Sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau dirinya sudah dipengaruhi untuk menjadi seorang pemenang. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Sebuah kebahagiaan itu ditentukan oleh kita. Kita yang memutuskan untuk saya mau bahagia. Seperti juga pada saat ini kita tahu kita sedang mengalami masa yang sulit. Ya, adanya pandemi corona. Kita memilih hari ini untuk menghadapinya seperti apa.
Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara memilih untuk bahagia dalam menghadapi pandemi corona ini, saya percaya bahwa kita bisa melewatinya. Fakta di lapangannya tetap corona belum hilang, vaksin belum ada, kondisi new normal. Tapi kalau kita memutuskan untuk bahagia, hidup yang kita lalui, langkah dan jalan yang kita lalui tentu akan baik. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita bisa melewatinya. Perlu kita ingat hari ini dan garis bawahi bahwa orang percaya hidup oleh iman, bukan nasib loh ya. Kalau orang dunia berkata hidupku karena nasib, tapi kalau orang percaya hidupnya karena iman. Iman kita menentukan seberapa besar apa yang kita kerjakan, seberapa besar apa yang kita hasilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sudah mengerti bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan, monggo Anda memilih apa hari ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan bisa kita dapatkan adalah dengan datang pada sumber kebahagiaan. Oke, saya akan mau ceritakan sesuatu. Ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pendeta yang mau potong rambut. Kemudian dia datang ke barbershop atau tempat potong rambut. Ya. Pada saat dia mau potong rambut, ternyata tukang potong ini menanyakan suatu hal yang cukup membuat pendeta ini berpikir. Pertanyaan seperti ini, Bapak Saudara. Jadi tukang potong ini berkata, Pak Pendeta itu percaya sama Tuhan enggak? Ya tentunya sebagai pendeta dia berkata, iya dong, saya percaya. Bahkan saya percaya Tuhan Yesus ada pada saat saya potong hari ini. Tapi kok saya tidak percaya ya Pak Pendeta? Kata tukang potong ini. Loh, kenapa kamu tidak percaya? Kalau memang Tuhan itu ada, ya kita tahu Tuhan itu kan sumber damai sejahtera, sumber kesembuhan. Tuhan itu penyebar kasih dan damai. Tapi fakta yang terjadi di negara ini masih banyak kemiskinan tuh, masih banyak kelaparan tuh. Kok ya masih banyak orang berperang tuh? Kalau memang Tuhan ada, ya tentunya tidak ada dong kemiskinan, tidak ada dong kelaparan, tidak ada dong orang bertengkar, berperang. Betul enggak Pak Pendeta? Menurut saya. Nah, pertanyaan ini ternyata membuat pendeta ini merenungkan juga. Dan tentunya pendeta ini juga tidak mau gegabah menjawab. Maka dia bilang, oke, saya mau minta waktu. Biar saya jawab setelah saya renungkan. Nah, tukang potong ini berkata, monggo silakan Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta mau menjawabnya, saya siap mendengarkan. Saudara, di tengah proses potong rambut, pendeta ini terus berdoa sama Tuhan, minta hikmat untuk bisa menjawab pertanyaan dari tukang potong ini. Dia dengar, dia tanya Tuhan, apa yang harus saya jawab untuk bisa menobatkan tukang potong ini? Karena kita tahu bahwa tukang potong ini punya prinsip yang salah, punya pengertian yang salah. Dan Tuhan akhirnya menjawab. Jawaban itu diberikan Tuhan justru pada saat Pak Pendeta ini mau pulang. Jadi pada saat Pak Pendeta ini mau pulang, dia mau bayar potong rambutnya, atau dia melihat ke depan. Di depan salon itu ternyata ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, tidak diatur. Disitulah Tuhan menjawab. Nah, jawabannya apa Pak? Ini jawabannya. Pak Pendeta ini akhirnya memanggil tukang potong ini. Mas, sini mas. Mas, percaya enggak tukang potong itu ada? Nah, tukang potong ini pun berkata, ya, lah kan ada. Saya kan tukang potong, saya ada di sini. Ini saya bekerja sebagai tukang potong. Berarti tukang potong ada dong, Pak Pendeta. Loh, Pak Pendeta yang menjawab, loh, kalau tukang potong ada, kenapa orang gila di depan itu enggak potong rambut?
Kalau tukang potong ada, tentunya orang gila itu dipotong rambutnya dong. Dirapikan rambutnya dong. Bukan gimbal seperti itu. Bukan lusuh seperti itu. Karena kalau tukang potong ada, pasti dirapikan. Tukang potong ini pun tidak terima dan berkata, "Oh, bukan begitu Pak Pendeta. Tukang potongnya ada. Tapi orang gilanya itu kan yang tidak mau datang kepada saya untuk dipotong rambutnya. Kalau dia datang kepada saya pasti potong dong. Saya pasti rapikan." Pak Pendeta ini menjawab, "Nah, itu jawaban saya atas pertanyaan Anda. Tuhan itu ada, tetapi kitanya ini mau ndak datang pada Tuhan. Kita mau ndak ditolong sama Tuhan. Kita mau ndak mengalami kasih-Nya. Apa yang terjadi? Kenapa ada perang, ada kelaparan, ada kemiskinan? Mungkin mereka ndak datang pada Tuhan. Padahal Tuhan itu ada." Nah, cerita ini saya percaya menginspirasi. Saya pun mendengar cerita ini pun sangat dikuatkan sekali. Bahwa sumber kebahagiaan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu sudah ada. Pertanyaannya adalah, mau enggak kita datang kepada Tuhan? Mau enggak kita datang dan mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita? Tuhan Yesus pada saat dia mau menyelesaikan tugasnya di dunia ini pun, dia sudah menjadikan roh penghibur loh. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menjanjikan roh penghibur dalam kehidupan manusia. Di sini kita sudah lihat dengan jelas bahwa sumber kebahagiaan itu ada. Bahkan dalam diri kita, dalam bentuk roh Allah. Tapi roh Allah ini akan bisa berfungsi dengan maksimal kalau kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Pada saat kita mengizinkan hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan, maka damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Karena damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan. Apakah dunia ini tidak memberi kebahagiaan? Ya, dunia ini juga memberi kebahagiaan, tapi menurut ukuran dunia. Kita bisa tahu kebahagiaan dunia diukur dari kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain-lainnya. Dan kita tahu kebahagiaan yang dunia berikan itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Kenapa? Karena yang menciptakan kebahagiaan itu adalah manusia sendiri. Ukurannya manusia sendiri. Maka kalau kebahagiaan dari dunia tentu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, kita bisa lihat kan hari ini banyak orang yang punya banyak uang, kaya. Tapi apakah mereka bahagia? Kalau mereka bahagia tentu mereka tidak korupsi dong. Lihat hari ini banyak yang korupsi. Kenapa? Karena mereka merasa masih kurang. Mereka merasa masih belum punya banyak uang. Maka mereka mengandalkan segala cara untuk mereka dapat banyak uang. Supaya mereka bahagia. Apakah itu bahagia? Kita bisa lihat orang yang tenar. Kalau mereka bahagia, tentu mereka tidak mengalami kepanikan, ketakutan. Tapi kita bisa lihat ini banyak artis-artis yang tenar. Sewa bodyguard, sewa penjaga yang banyak, rumahnya, keamanannya diperkuat. Karena bagi mereka, kalau mereka aman, mereka bahagia. Berarti kan mereka masih belum merasa nyaman. Nah, itu kebahagiaan dari dunia.
tampaknya banyak uang, punya banyak kekuasaan, punya banyak, itu seperti bahagia. Tapi kita bisa lihat tidak mendatangkan damai sejahtera. Tapi beda jika kebahagiaan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan memang tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi dia menjanjikan penyertaannya. Dan penyertaannya itu memberi damai sejahtera buat kita. Yang akan menguatkan langkah-langkah kita hari ini. Fakta terjadi di depan kita, kita mungkin masih mengalami kesulitan keuangan. Mungkin kita masih mengalami sakit. Mungkin hari ini kita masih mengalami pergumulan dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini orang masih melihat kita penuh dengan banyak masalah. Tapi kalau dalam hidup kita hari ini datang kepada Tuhan dan kita mengizinkan Tuhan pimpin saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan akan kasih sumber kebahagiaan itu. Tuhan akan beri damai sejahtera di depan kita. Sehingga kita bisa menjalani masa-masa sulit ini. Dan itu akan berkemenangan. Saya percaya. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberi damai sejahtera buat kita. Tuhan memberi ketenangan buat kita. Tuhan memberi keyakinan buat kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari ini ada sumber kebahagiaan. Nah, pertanyaannya hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu ada sumber kebahagiaan, kita sudah tahu hari ini di depan kita ada kasih yang besar, apakah pilihanmu? Apakah engkau mau datang kepada sumber damai ini? Mengizinkan dia memimpin. Jika hari ini kita mendengarkan firman ini dan kita dibukakan, kita diingatkan, kita disadarkan. Saya mau mengajak Bapak Saudara, mari datangilah sumber kebahagiaan itu. Datangilah sumber kebahagiaan itu. Pilihlah untuk bahagia hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk ke dalam saat teduh hari ini. Kita sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita hari ini tentang kebahagiaan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah maupun yang hari ini mendengarkan online pasti ingin bahagia. Saya pun ingin bahagia. Kebahagiaan itu ada dan kita layak bahagia. Tapi pada kesempatan hari ini, pilihan bahagia di tangan kita hari ini. Apakah kita memilih bahagia atau tidak? Kita memilih untuk bahagia seperti apa? Itu di tangan kita. Jangan karena orang lain, jangan karena kita diperintah oleh orang lain untuk bahagia. Kebahagiaan adalah keputusan kita hari ini. Dan kita juga tahu ada sumber kebahagiaan sejati, yaitu di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberi roh penghibur dalam kehidupan kita hari ini. Roh Allah dalam kehidupan kita. Izinkanlah Dia memimpin hidup kita. Karena saat kita mengizinkan Dia memimpin hidup kita, maka akan ada kedamaian dalam setiap hidup. Langkah-langkah yang kita jalani hari ini akan terasa ringan karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang menggendong kita, yang menuntun kita, yang menguatkan kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah. Mungkin hari ini kondisi ekonomi kita sulit. Mungkin hari ini kita sedang sakit. Mungkin hari ini corona belum hilang dari negara kita Indonesia. Tapi kalau kita punya Tuhan dan kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita, maka kita bisa melewatinya. Saya percaya kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Dan kita percaya saat ini Tuhan juga akan campur tangan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, pilihlah sumber kebahagiaan yang benar. Hanya Tuhanlah
yang harus kita andalkan. Jangan pilih apa yang dunia sediakan. Karena apa yang dunia sediakan itu tidak sempurna. Tapi yang Tuhan sediakan itu sempurna. Ya Tuhan, hamba berdoa saat ini buat jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin hidup mereka. Engkau mengarahkan langkah mereka. Yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau bahagia. Bahagia yang benar. Biar mereka bisa berjalan dalam kebahagiaan yang benar itu, Tuhan. Di mana Engkau yang memimpin hidup mereka. Bertahtalah, berkuasalah atas hidup mereka hari ini, Tuhan. Hamba percaya, di saat Engkau berkuasa dan bertahta, maka ketakutan, kekhawatiran tidak akan menguasai mereka lagi. Karena mereka sudah menang. Mereka sudah bahagia. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan jemaat-Mu hari ini, Tuhan. Oh Tuhan, sungguh luar biasa hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati kami hari ini. Biarlah apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami renungkan hari ini, akan mendewasakan kami. Membukakan langkah kami semakin kuat. Karena hidup kami oleh iman. Iman kepada Engkau. Percaya kepada Engkau. Engkau yang akan menata langkah kami menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman ini. Biarlah firman ini hidup dan menguatkan kami yang mendengarkan hari ini. Berkuasalah, bertahtalah Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita percaya kita semua dikuatkan, kita semua diberi semangat untuk menjalani hari-hari ini. Amin. Mari kita akhiri ibadah saat ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa. Karena Engkau telah memimpin kami hari ini, menguatkan kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa, yang telah memberkati dan menguatkan kami. Mari jemaat, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menjanjikan kebahagiaan buat umatnya yang percaya. Datanglah kepada Dia. Izinkan Dia berperkara dalam hidupmu saat ini. Biarkan Dia menguatkan dan menyertai langkahmu. Biar Dia memimpin setiap jalanmu saat ini. Sehingga kau tidak akan dibuatnya sakit. Kau tidak akan dibuatnya kekurangan. Kau tidak akan dibuatnya ketakutan. Tapi engkau akan diberikan kekuatan, ketenangan, kesembuhan, kemenangan dalam segala hal. Terimalah berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Maranatha sudah datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.